Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Dan kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini melalui online bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui online dari tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan.
Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, mulialah namamu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kehadiranmu di tempat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia, rahmat, kebaikanmu yang telah kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami boleh lagi beribadah bersama-sama umatmu Tuhan di tempat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Kami mau menghormati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Berahmatlah oleh karena kasih-Mu di tempat ini. Dalam ibadah kami yang pertama pada pagi ini. Hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Semua kita sehat Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang pertama bulan Mei 2022. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin, saudaraku. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati kita. Amin, saudara. Amin. Tuhan baik bagi kita. Hadirat Tuhan penuh sukacita dan memenuhkan kita juga semua Bapak Ibu. Mari bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih. Sekali lagi. Hadirat-Mu penuh sukacita, di tangan-Mu ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku,
di hadirat Tuhan penuh sukacita, amin saudara. Jangan saudara sendiri nggak bersukacita loh, haleluya. Tuhan ada di sini, biar kita hormat kepada Tuhan saudara. Kita menyanyi dengan sukacita. Datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kebaikan Tuhan Bapak Ibu, lihat kasih Tuhan dan bersyukurlah. Lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini nggak berdosa? Semua kita orang berdosa bukan? Tapi adakah matahari tidak terbit kepada saudara pagi ini? Matahari terbit Bapak Ibu. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu mari dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Semua bertepuk tangan. Yang punya tangan dua, tepukkan tangannya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Tuhan untuk bangkit berdiri. Tahukah saudara, nanti kita akan mendengar firman Tuhan bahwa orang Israel, mereka menari-nari di depan berhala. Saudara tidak menari-nari di depan berhala. Saudara menari di hadapan saudara menari di hadapan saudara bernyanyi di hadapan. Maka bagi Tuhan harus yang terbaik dong. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Lagi saudara. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Lagi. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari menari bagi Tuhan. Dengan sukacita bukan berani, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita bukan berani, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Kami bersorak kepada-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, tinggikan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi, lambaikan tangan kita, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak menerima segala pujian kami. Kami jadikan hati kami Tuhan. Hati kami ini adalah bait-Mu. Hati kami adalah rumah-Mu. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Sekali lagi
jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami jadikan hati ini Tuhan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, saudaraku. Biarlah kita boleh bersyukur dan tetap menjaga hidup kita, agar hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, di hati inilah rumah. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada. Sadari Bapak Ibu sekali lagi dengan iman, Yesus mengasihi kita semua. Katakan lagi, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi dengan iman,
Kami bersyukur kepadamu, kami tinggikan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sangat baik. Kami cinta Kau Tuhan. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Engkau yang termahal bagi jiwa kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di hati ini rumahmu. Di hati ini baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, di hati ini rumahmu. Di hati ini baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau. Sama-sama sekali lagi katakan dengan senang hati kita. Di hati ini lalu, di hati ini lalu, dimanapun ku berada, senantiasa Kau. Dimanapun ku berada, Kau. Dimanapun ku berada, senantiasa Kau pun ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada di sana Tuhan. Karena hati kami adalah baik-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berjanji memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang ada senantiasa dalam kami, sampai kepada kesudahan zaman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, karena kami sadar tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus-Mu menjadi penghibur bagi kami. Roh Kudus-Mu menjadi guru bagi kami, mengajari kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau pribadi lepas pribadi kepada kami Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami tahu firman itu Engkau sendiri Tuhan, mengubahkan kami, membaharui kami Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dibaharui menjadi seperti Yesus, dan hidup kami menjadi berkat Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami mencari perkenanan akan Dikau Tuhan. Tuhan, kalau firman-Mu menegur kami, kami mau berubah. Kalau firman-Mu Tuhan menguatkan kami, semuanya kami tanggalkan Tuhan, segala kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami, sehingga kami kuat dan beroleh iman kepadamu Tuhan. Tuhan, dan firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan.
sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Baik yang ada di tempat ini. Baik yang ada ikut secara online Tuhan. Oh, lewat live streaming dari tempat ini Bapa. Berkati mereka semuanya. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu. Semuanya Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus duduk. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Salam Bapak Ibu juga yang ikut secara live streaming ibadah dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mari buka hati, mari punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita hormati Tuhan karena kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Dan kita juga yang di sini mari pulanglah dengan berkat khusus dari Tuhan. Alami mujizat Tuhan, alami perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan seminggu yang lalu kita dengarkan di tempat ini yaitu jangan menyerah. Ya, saudaraku, Tuhan tidak suka kalau kita menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Tapi biarlah kita walau ada tantangan, ada persoalan, ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita tetap melangkah, kita tetap berjalan, kita tidak pernah menyerah. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, jangan menyerah. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Karena Yesus menolong kita, jangan mau menyerah. Dan jaminan Tuhan Yesus menolong kita, kubur Yesus kosong, Dia hidup, Dia berkuasa, Dia hebat, Dia luar biasa. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Aku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Makanya jangan menyerah. Amin. Ada hari esok. Sesulit apapun kita hadapi, Tuhan sudah menjamin hari esok bagi kita semuanya. Amin. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita lihat firman Tuhan. Ini topiknya tidak enak, yaitu teguran dan peringatan. Siapa enak ditegur? Siapa suka ditegur? Gak ada yang angkat tangan ya. Karena memang gak enak ditegur. Ya, gak enak ditegur. Kalau ditegur kadang kita melawan. Kapun begitunya. Tapi biarlah kita rendah hati pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Karena ini teguran dan peringatan bagi bangsa Israel. Ya, dan bagi kita juga yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Ini teguran dan peringatan Paulus kepada sidang di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12. Saya minta kita bersaut-sautan, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, nanti di ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Mari saya mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua. Mereka semua makan makanan rohani yang sama.
Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat yang ke-6. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus jelas memperingatkan sidang di Korintus. Dan surat kepada sidang di Korintus ini ada 2 surat. 1 Korintus dan 2 Korintus. Roma 16 pasal. Tetapi 2 surat ini 19 pasal. Begitu panjangnya surat ini. Karena banyaknya hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan sidang di Korintus. Apakah mereka tidak percaya pada Yesus? Sudah percaya pada Yesus. Apakah mereka tidak berbahasa roh? Mereka berbahasa roh. Apakah mereka tidak beribadah? Mereka beribadah. Tetapi di antara orang-orang yang percaya dalam sidang di Korintus, Bapak Ibu, masih terjadi perselisihan. Masih terjadi perpecahan. Masih ada pertengkaran. Bahkan sampai mereka berpengadilan. Orang dunia yang menyelesaikan masalah mereka. Makanya Paulus berkata, kamu masih duniawi. Tetapi hari ini yang kita tekankan ialah bagaimana Paulus ini menegur dan memperingatkan sidang di Korintus. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudaraku, ya, di mana Tuhan mengeluarkan bangsa itu dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan menuntun umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Dan selalu berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Bapak Ibu, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam bilangan, dalam Keluaran ya 13 ayat 22 dikatakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mereka siang malam dapat berjalan karena Tuhan yang menuntun mereka. Dan mereka juga berjalan di tengah laut. Laut menjadi kering. Dan itu, lambang baptisan. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Keluaran 14 ayat 22 sampai 29 hal itu dituliskan. Dan semua mereka yang keluar dari perbudakan Mesir, mereka makan makanan rohani yang sama, yaitu manna. Mereka tidak berbeda makanannya. Ya, keluarga yang lebih kaya beda makanannya sama keluarga yang lebih miskin.
Keluarga yang terpelajar beda makanan sama keluarga yang kurang terpelajar. Tidak. Suku Lewi beda makanannya dengan suku Yehuda. Tidak. Sama semua makanannya, yaitu manna. Bahkan 40 tahun mereka memakannya. Dalam Keluaran 16 ayat 35 dikatakan, orang Israel makan manna 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi semuanya sama-sama mengalami keluar dari perbudakan, melihat mujizat, laut terbelah, mereka berjalan di tanah yang kering. Saudaraku, dan itu lambang baptisan bagi orang Israel. Dan juga mereka makan makanan yang sama. Dan mereka juga minum minuman yang sama. Ya, saudaraku, itu dari batu, dari gunung batu yang sama. Keluaran 17 ayat 6 dikatakan, maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Mereka minum dari gunung batu yang sama. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun mereka mengalami hal yang sama, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apa yang baru kita baca, Alkitab menuliskan Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bapak Ibu, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Mari, biarlah ini teguran dan peringatan kepada kita. Agar kita tidak menginginkan hal yang jahat. Kita menghindari keinginan yang berlebihan terhadap, saudaraku, hal-hal dunia ini. Seperti orang Israel ini. Allah telah memberi mereka makan manna, tetapi mereka menuntut daging. Mereka sudah menerima makanan yang cukup, tetapi karena mereka tidak puas, mereka meminta makanan menurut nafsu mereka. Hari ini akan kita lihat beberapa dari dosa-dosa mereka. Sehingga kita tidak melakukan hal yang sama. Karena ini yang dilihat oleh Paulus pada sidang di Korintus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Paulus setelah menyebutkan hak-hak istimewa mereka, melanjutkan uraian perihal kesalahan dan hukuman mereka, dosa-dosa dan tulah-tulah yang menimpa mereka. Semuanya dicatat sebagai contoh bagi kita untuk menjadi teguran dan peringatan terhadap dosa-dosa serupa. Agar kita luput dari hukuman yang serupa. Saudaraku, jangan kita menganggap aku sudah percaya pada Yesus. Aku sudah beribadah. Aku orang Kristen. Tetapi hidup suka-suka. Sama seperti orang Israel ini. Biarlah ini menjadi peringatan dan teguran kepada kita. Supaya kita jangan hidup suka-suka, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Apa rupanya yang mereka perbuat? Pertama, kita harus menghindari keinginan berlebihan terhadap benda-benda duniawi. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Saya sudah sampaikan tadi, Allah memberi mereka makan manna, tetapi mereka menuntut daging. Bilangan 11 ayat 4 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kemasukan
nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentemon dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu, mereka sudah menerima makanan yang cukup. Bahkan mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Tetapi karena merasa tidak puas, mereka minta makanan menurut nafsu mereka. Menurut keinginan mereka. Janganlah kita memiliki keinginan yang berlebih terhadap sesuatu hal apapun akan hal-hal yang ada di dunia ini. Tadi malam saya sampaikan kepada kaum muda. Yesus berkata waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jangan paksakan mau kita. Tuhan pasti mendengar, menjawab doa kita bila kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, buku Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 78 ayat 18. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Keinginan-keinginan duniawi diawali dengan mengikuti hawa nafsu. Yang oleh sebab itu harus diamati, diperhatikan, dan dikendalikan. Begitu muncul hawa nafsu kita, mari kendalikan. Bahkan buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Jangan turuti nafsu saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan keinginan yang berlebih itu. Hawa nafsu saudara akan apapun terhadap makanan, terhadap gaya hidup. Saudaraku, mari kendalikan. Jangan biarkan dia menguasai kita. Saudaraku, kalau kita ikuti akan membawa kita kepada kebinasaan. Biarlah lewat peringatan, teguran oleh Paulus ini, saudaraku, kita menanggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Dan Paulus lewat peringatannya ini menyadarkan kita bahwa mengikuti keinginan duniawi merupakan akar dan sumber banyak dosa. Biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan paksakan diri saudara. Padakan apa yang ada pada kita. Jangan sampai berutang karena mengikuti gaya hidup. Utang sana, utang sini, kredit sana, kredit sini. Bukan saya berkata saudara tidak boleh kredit. Boleh. Tetapi jangan sampai dapur saudara tidak berasap karena menutupi kredit. Saudara nggak bisa tidur karena kredit. Jangan mengikuti gaya hidup sehingga saudara berutang. Saudara tutup pintu tiap hari. Kenapa? Takut datang penagih ke rumah saudara. Saudaraku, mari mohon hikmat dari Tuhan. Ini kehidupan yang biasa kita hadapi. Jangan sampai saudaraku nggak bisa tidur, naik darah tinggi saudara. Gula saudara naik. Kenapa? Karena penagih-penagih, bergantian datang. Ini awal bulan. Saudara sudah mulai awas-awas.
Siapa lagi yang datang nanti? Besok siapa lagi? Ayo. Kalau sudah terlanjur, mohon pertolongan Tuhan. Bebas dari dalamnya. Amin. Padakan apa yang ada pada kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah dengar suatu kesaksian. Dia punya uang untuk membeli beberapa pasang sepatu. Tetapi saudara perempuannya bertanya, saya lihat 5 tahun yang lalu ininya sepatumu. Kok tetap itu aja sepatumu? Dia berkata, untuk apa banyak? Toh juga hanya sepasang saya pakai. Dan sepatu ini kan tidak ketinggalan zaman. Dan masih tahan lama. Karena memang dia beli yang berkualitas dan tahan begitu lama. Saudaraku, dia tidak membanjiri lemari sepatunya dengan begitu muncul ya model baru, dia beli model baru. Jangan terjebak. Orang punya barang baru, kita kepingin barang baru. Ayo, mari kuasai diri kita. Amin. Yang kedua, apa dosa yang mereka lakukan? Paulus memperingatkan perihal penyembahan berhala dalam ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bapak Ibu, tidak semua bangsa Israel itu yang keluar dari perbudakan menjadi penyembah berhala. Sebahagian. Demikian yang terjadi pada sidang di Korintus. Karena di sana banyak kuil-kuil. Di sana banyak penyembahan-penyembahan berhala. Dan awalnya mereka melakukan hal itu. Tetapi sesudah percaya kepada Kristus Yesus, Paulus menasihatkan, jangan terlibat kembali. Amin. Bapak Ibu, memang dikatakan dalam ayat yang ke-7 ini, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini mengacu pada dosa penyembah anak lembu emas dalam Kejadian 32 ayat 6. Pertama-tama mereka mempersembahkan korban kepada berhala mereka. Kemudian berpesta pora dengan segala korban persembahan itu. Dan setelah itu mereka menari-nari di depannya. Tadi Ibu Gembala Sidang memimpin pujian berkata, ayo menari bagi Yesus. Jangan malu menari bagi Yesus. Jangan malu bernyanyi, bersorak-sorai bagi Yesus. Saudaraku, sewaktu kita belum lahir baru, ya, orang bisa, mengebas dia di depan yang tidak hidup. Tapi biarlah kita sesudah terima Yesus, kita hanya mempermuliakan Yesus dalam hidup kita, amin. Tarian kita memuliakan Tuhan, pujian kita meninggikan nama Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekeliling kita masih terbiasa dengan hal itu. Melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi biarlah kita yang percaya kepada Yesus bebas dari hal itu. Amin. Bapak Ibu, dari apa yang baru kita baca, Rasul Paulus sedang berbicara tentang kasus orang-orang Korintus yang tergoda untuk berpesta dengan korban persembahan orang-orang yang tidak percaya. Masih mau makan makanan orang-orang yang melakukan berhala. Gak ikut dia menyembah berhalanya, tetapi masih mau dia makan. Ini pun diperingatkan oleh Paulus. Hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala, meskipun mereka sepertinya tidak tergoda untuk mempersembahkan korban itu sendiri. Tetapi makan dan minum korban persembahan
di depan berhala sebagai hal yang dipersembahkan. Seperti orang Israel itu. Mereka menyembah berhala, menari-nari, mereka berpesta pora, makan, minum, bahkan mabuk. Joshua tidak tanggap waktu turun bersama dengan Musa. Dengar ada suara kemenangan di perkemahan orang Israel. Tetapi Musa tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan sampai dia melemparkan 2 loh batu itu. Hancur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peringatan kepada kita. Sidang Korintus ini harus diperingatkan untuk terhindar dari perbuatan itu. Dan peringatan ini masih berlaku bagi kita semuanya. Orang-orang yang percaya, biar kita bebas dari segala bentuk penyembahan berhala. Apa rupanya penyembahan berhala itu? Sesuatu yang kita perbuat sama dengan Tuhan atau lebih daripada Tuhan. Makanankah? Kalau enggak saudara makan, enggak nyaman rasanya. Sedangkan saudara bisa tidak berdoa sepanjang hari. Itu juga berhala. Manusiakah yang saudara minta berkat daripadanya? Sedangkan saudara sudah terima berkat dari Tuhan. Tetapi kalau tidak terima berkat dari manusia, itu juga berhala. Atau sesuatu benda. Kalau enggak saudara bawa, rasanya enggak nyaman, itu juga berhala. Saudara lebih menyadari benda tersebut daripada Tuhan, itu berhala. Ayo Bapak Ibu, kita tanggalkan semuanya itu. Supaya kita semuanya sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Yaitu sorga yang mulia. Amin. Sekali selamat kan tetap selamat. Bapak Ibu, ini tidak salah. Paulus memperingatkan, sidang di Korintus ini. Apakah orang Israel yang keluar dari Mesir itu tidak dipilih Tuhan? Tuhan yang memilih, Tuhan sendiri yang melakukan tanda mujizat. 10 tulah terjadi agar bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tetapi Alkitab, sebagian besar dari antara mereka Tuhan tidak berkenan. Apakah mujizat demi mujizat tidak terjadi dalam perjalanan mereka? Terjadi. Apakah mereka tidak makan makanan yang dari sorga yaitu mana? Makan. Tetapi sebagian besar dari antara mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini peringatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Paulus memperingatkan mereka terhadap percabulan. Dosa yang membuat penduduk Korintus begitu ketagihan dengan cara melakukan percabulan. Kenapa? Karena di Korintus itu banyak kuil. Dan yang disembah yaitu Dewi Venus. Dewa hawa nafsu. Dan dalam setiap kuil-kuil itu ada perempuan-perempuan sebagai, saudaraku, imam-imam di sana. Wanita-wanita tunasusila. Karena penyembahan berhala selalu berdampingan dengan perzinahan. Dalam Alkitab dituliskan pelacuran bakti. Hati-hati kalau masih ingin hal-hal yang cabul. Teknologi sekarang canggih. Hati-hati dengan
video-video porno. Saya terus terang, saya mengasihi saudara. Bebas dari hal itu. Aku udah bapak-bapak kok. Siapa bilang udah opung-opung pun tergoda. Ayo mari. Awas dalam hal ini. Dan orang-orang yang masih terlibat dalam penyembah berhala biasanya tertarik dalam hal ini. Masih terikat dan mau melakukannya. Bapak Ibu, saya tegas berkata, lihat hubungan saudara. Kalau masih kumpul kebo, ayo bertobat. Itu zina. Kategori percabulan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kota Korintus ini adalah kota yang bejat. Dan Paulus sangat tegas. Karena dia mengasihi sidang di Korintus. Dan begitu perlunya peringatan percabulan ini bagi mereka yang tinggal di kota Korintus ini. Yang telah biasa dengan perilaku mesum. Terutama ketika mereka tergoda untuk menyembah berhala juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Persundalan rohani seringkali membawa orang ke persundalan jasmani. Jangan melakukan zina rohani. Di gereja kusembah kau Tuhan. Tetapi di luar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada yang lain. Yang lebih hebat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Jangan terjadi persundalan rohani dalam hidup kita. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi suatu awas bagi kita. Karena kebanyakan dewa-dewa yang dilayani oleh orang kafir dilambangkan dengan pola-pola cabul. Dan banyak percabulan dilakukan dalam sebagian besar upacara penyembahan berhala mereka. Banyak penulis Yahudi dan banyak penulis Kristen setuju berpendapat bahwa upacara penyembahan seperti itu ditujukan kepada Baal Peor. Dan bahwa percabulan dilakukan dengan anak-anak perempuan Moab dalam upacara penyembahan kepada berhala itu. Mereka tergoda oleh perempuan-perempuan ini. Baik dalam hal persundalan rohani maupun jasmani. Ayo muda-mudi, jaga hidup saudara. Seganteng apapun, sekaya apapun, secantik apapun, setenar apapun. Lawan jenis saudara. Jangan tergoda kalau dia tidak percaya pada Yesus. Karena tidak ada pertemuan antara gelap dengan terang. Saudara yang percaya pada Yesus hidup dalam terang. Ayo berdoa sungguh-sungguh. Kalau udah waktunya saudara dapat untuk berumah tangga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lebih baik, lebih lama, tetapi dapat pasangan yang dari Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak juga, jangan jodohkan anak saudara kepada orang yang tidak seiman. Walaupun mungkin itu kerabat saudara, tapi tidak percaya pada Yesus. Nanti bisa kutarik kok. Percaya pada Yesus. Saudaraku, kalau saya di atas meja, saudara di bawah, mana yang lebih mudah ditarik? Yang di bawah apa yang di atas? Yang di atas. Mari kita jaga. Amin. Ayo anak-anak sekolah. Jaga hubungan saudara. Jangan terlibat dalam penyembahan berhala. Jangan terlibat dalam perzinahan. Amin.
Dan dikatakan semua orang yang melakukan itu mendatangkan tulah ke atas mereka. Sehingga dalam satu hari 23.000 orang binasa. Ditambah orang-orang yang jatuh karena tangan keadilan orang banyak. Mari Bapak Ibu, mari kita takut melakukan dosa-dosa orang Israel ini. Jika kita hendak menghindari tulah-tulah yang mereka terima, biarlah kita menikmati hidup kita sejak kita menerima Yesus sampai nanti kita ke sorga, karena kita mematuhi Tuhan dan hidup dalam kekudusannya. Amin. Yang keempat, Rasul Paulus memperingatkan kita agar tidak mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipagut ular. Dituliskan dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9. Biarlah kita tidak membangkitkan kecemburuan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyertai umatnya di padang gurun. Dia berjalan di depan mereka. Namun Tuhan telah dibuat mereka sangat berduka dan marah. Kenapa? Karena kata-kata mereka melawan Tuhan. Sikap mereka melawan Tuhan, menentang Tuhan, yang ada bersama-sama dengan mereka. Dalam Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini?" Dalam Bilangan 21, 5 sampai 6. Untuk inilah Allah mengirimkan ular-ular berbisa ke tengah-tengah mereka, yang memanggut mati banyak di antara mereka. Saudaraku, sehebat apapun persoalan yang saudara hadapi, Tuhan selalu ada menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin kita tidak melihat secara fisik tiang awan dan tiang api tiap hari menuntun hidup kita. Tetapi kita percaya seperti pujian tadi. Di hati inilah rumahmu. Saudaraku, ada Roh Kudus dalam kita. Ada Roh Kudus berdiam dalam kita. Ada Roh Kudus menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menjadi guru bagi kita, yang membimbing kita. Bila kita menyadari Dia dalam setiap laku kita, amin. Dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga saudaraku, perjalanan kita sampai ke surga menjadi perjalanan yang penuh kemenangan, yang penuh sukacita, yang penuh kebahagiaan, yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Jangan kita mencobai Tuhan. Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu satu hamba Tuhan menyampaikan kepada kami, apakah berkat itu selalu mendatangkan kebahagiaan? Apakah persoalan itu juga jadi berkat? Dia bertanya pada saya. Persoalan itu selalu mendatangkan kesedihan, saya berkata. Dia berkata, persoalan adalah berkat. Karena Tuhan ada di sana memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi
Mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi apapun kondisi kita, sepertinya kita ditipu, tetapi Tuhan membuat itu menjadi kebaikan bagi kita. Jangan cobai Tuhan, jangan berkata, mananya kau Tuhan. Sama seperti orang Israel ini. Mereka menentang Tuhan dengan perkataan mereka, melawan Tuhan, melawan ya Musa sebagai hamba Tuhan yang memimpin mereka. Biarlah kita selalu berkata, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kelima, Paulus memperingatkan perihal persungutan. Jangan sungut-sungut. Katakan pada kiri kanan saudara, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu dosa. Orang Israel bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka dalam ayat 10. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Malaikat-malaikat pembinasa. Algojo-algojo yang melaksanakan balas dendam ilahi. Orang tidak sadar, mengalami sakit penyakit. Kenapa? Karena sungut-sungut. Jungut-jungut lalap. Mengeluh selalu. Ayo ubah sungut saudara dengan bersyukur kepada Tuhan. Mereka berbantah-bantah dengan Allah. Dan bersungut-sungut melawan Musa hambanya. Setiap kali ditekan dengan kesukaran, setiap kali ada masalah, mereka berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan, katanya keberkatan, katanya sembuh, mananya Tuhan, udah sekian lama aku berdoa, kok nggak sembuh-sembuh juga. Tuhan, sudah banyak usaha aku buat, tapi belum juga menghasilkan seperti apa yang kuharapkan Tuhan. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, dan mereka ini selalu berbantah-bantah dengan Tuhan. Bahkan berbantah-bantah dengan hambanya. Ketika ada musuh yang harus ditaklukkan, patah semangat mereka. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu, dari sini kita lihat, karena ini contoh bagi kita di zaman akhir ini. Supaya kita jangan patah semangat apapun aniaya, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun tekanan, apapun tindasan dalam perjalanan kita menuju sorga. Jangan kita bersungut-sungut. Bahkan ketika mereka menghadapi tekanan, masalah, mereka suka menentang, bahkan mau mengganti pemimpin mereka. Sudahlah, bukan hanya Musa, bukan hanya Harun, hamba Tuhan. Bukan hanya Musa mendengarkan firman Tuhan. Kita pun bisanya mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ini kerap terjadi pada zaman sekarang ini. Apa katanya? Kita pun bisanya. Yang lain kita cari pemimpin kita. Dia lebih hebat. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Musa diangkat Tuhan menjadi pemimpin di antara mereka. Tetapi ada Korah dan yang lainnya menentangnya dan berkata, bukan hanya kepada Musa Tuhan berbicara. Dan seolah-olah berkata, enggak betul kau angkat Musa itu jadi pemimpin Tuhan. Demikian bicara mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bawa perapiannya dan mereka ditelan bumi.
Ayo, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, mari patuhi firman Tuhan. Mari jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Amin. Dan hal inilah yang terjadi dengan orang-orang Korintus. Mereka bersungut-sungut melawan Paulus. Banyak tanda ajaib, tanda mujizat terjadi dalam pelayanan Paulus. Bahkan Paulus penuh dengan Roh Kudus mengajari mereka. Tetapi mereka menentang, bahkan bersungut-sungut. Dan juga dengan kata lain mereka juga melawan Kristus. Mereka sepertinya telah menentukan guru-guru lain yang mau memanjakan dan menyenangkan hati mereka. Mengajari mereka dengan kemauan mereka. Dengan pengajaran-pengajaran yang memberontak agar mereka dapat kembali melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu, pada zaman akhir ini banyak orang akan mencari pengajar-pengajar yang mengenakan telinganya. Apa yang saya sampaikan ini tidak enak. Tidak populer. Karena teguran dan nasihat itu tidak populer. Tetapi saudaraku, biarlah kita mau dikoreksi, dibaharui. Dan firman Tuhan juga jangan kita yang, wah saudaraku, kita biarkan firman Tuhan itu, banyak orang melakukannya. Firman itu yang dicocokkan dengan dirinya. Bukan dirinya yang dicocokkan dengan firman Tuhan. Seharusnya kita yang menyocokkan diri kita kepada firman. Bukan firman yang cocok kepada kita. Tetapi kalaupun itu teguran yang keras, biar kita mau merendahkan hati. Mau berubah. Kalaupun itu berkat, kita berkata amin. Kalau itu nasihat, kita juga katakan amin. Amin Bapak Ibu. Supaya kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang di Korintus ini lebih suka ikut pesta pora. Dengan korban-korban persembahan kepada berhala-berhala. Daripada diejek atau diperlakukan tidak baik oleh para tetangga kafir mereka. Jangan mau dipuja-puji. Karena saudara kompromi. Kalau saudara diejek, kalau saudara dianiaya, oleh karena saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tidak terlibat dalam penyembahan berhala, itu jauh lebih baik. Daripada disanjung-sanjung. Bapak Ibu, perilaku yang seperti ini sangat dibenci Allah. Dan akan membawa kebinasaan bagi mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Israel. Mari kita perhatikan. Bersungut-sungut melawan peraturan dan perintah ilahi adalah dosa yang sangat memancing amarah. Terutama apabila berkembang sedemikian rupa sehingga menyebabkan kemurtatan serta pemberontakan terhadap Allah dan jalan-jalannya yang baik. Tidak tiba-tiba orang murtad. Karena dia tidak mau ditegur. Tidak mau dinasihati oleh firman. Dan dia hanya mau mendengarkan apa yang mengenakan di telinganya. Bapak Ibu, dari peringatan-peringatan yang baru kita dengarkan, yang khusus bagi umat Israel ini, Rasul Paulus memberikan peringatan yang bersifat lebih umum kepada kita. Ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk peringatan bagi kita. Jadi marilah kita
semuanya awas. Amin. Dan dikatakan, orang yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, janganlah merasa yakin dan aman, tetapi berjaga-jaga. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikanlah, kerugian yang diderita orang lain sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita, supaya kita bersikap waspada. Kalau orang Israel yang Tuhan pilih, yang Tuhan lakukan dengan mujizatnya, membawa mereka dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, itu pun tidak disayangkan. Mari kita waspada akan peringatan ini di dalam hidup kita. Amin. Biar semuanya kita yang kumpul ada di tempat ini, dan Bapak Ibu yang ikut juga secara live streaming dari tempat ini, semuanya kita sampai ke sorga. Kalau masih kita terlibat dalam hal-hal apa yang tadi yang diperingatkan oleh Paulus, yaitu saudaraku bersungut-sungut, ya, melakukan penyembahan berhala, mencobai Allah, mari kita buang itu semuanya. Biarlah kita hidup melakukan kebenaran firman. Hidup kita berpadanan dengan firman. Saudaraku, mari kita cari hanya berkenanan kepada Tuhan saja, bukan berkenan kepada manusia. Berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara berkenan kepada Tuhan, walau ada aniaya, walau ada ejekan, Tuhan selalu menjadi pembela bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Mari Bapak Ibu kita boleh mengangkat satu nyanyian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidikilah hatiku dan batinku. Mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita selidiki hati kita. Yesus sangat mengasihi kita saudaraku, agar kita tidak jatuh dalam dosa-dosa seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku
Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Kau layak disembah, Kau layak. Sekali lagi sama-sama, mari kita agungkan Yesus Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak. Sekali lagi, Yesus yang layak disembah, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang layak disembah. Yesus Raja, haleluya. Yesus yang termulia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami ditegur dan dinasihati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menanggalkan semua dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini Tuhan, supaya kami tidak mengalami hukuman Tuhan seperti mereka. Kami hidup kudus, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mematuhi Engkau, kami mau mentaati-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan, darah-Mu membasuh kami, darah-Mu menyucikan kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan Yesus, dan kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami, menyanggupkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adakah di antara saudara